Selamat pagi, berjumpa kembali bersama saya Enos Kabu dalam materi tentang barisan dan deret aritmetika. Ya, sebutan lain adalah barisan dan deret hitung. Coba kita perhatikan barisan bilangan ini ya, atau barisan aritmetika ini. 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Ya, selisih antar suku disebut dengan beda. Jadi selisih dari 2 ke 5, dari 5 ke 8, dari 8 ke 11 itu yang disebut dengan beda. Jadi bedanya adalah 3. 2 ke 5 itu bedanya 3, 5 ke 8 bedanya 3, 8 ke 11 juga bedanya 3. Nah, untuk suku selanjutnya adalah suku kelima ya. Ini suku pertama 2, suku kedua 5, suku ketiga 8, suku keempat 11, maka suku kelima ditambah 3, yaitu suku terakhir 11 ditambah 3 sama dengan 14. Lalu berapa suku ke 921 dari barisan aritmetika tersebut? 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Nah, kalau ini kita perlu menggunakan rumus yang ini. Rumusnya yaitu UN atau rumus suku ke N ini adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Ya, jadi N itu adalah urutan suku yang akan kita cari. Jadi kalau misalnya U921 berarti N itu adalah 921. Nah, sekarang sebelum kita menghitung suku ke 921, kita buktikan dulu rumus tadi ya. Dalam perhitungan sebelumnya itu kita mendapatkan suku kelima adalah 14 ya. Sekarang dengan rumus ini kita buktikan. N itu adalah 5 karena suku kelima, A adalah suku pertama yaitu 2. Ya, B adalah beda antar suku atau selisih antar suku yaitu 3 ya. Sehingga suku kelima dari barisan bilangan di atas adalah 2 tambah N kurang 1 yaitu 5 kurang 1 dikali 3 sama dengan 2 tambah 4 kali 3 ya. 5 kurang 1 4, 4 kali 3 sama dengan 12. Sehingga 2 tambah 12 sama dengan 14. Nah, hasilnya sama. Ya. Jadi kalau tadi kita cukup menjumlahkan di atas, kita dapatkan angka 14, maka dengan menggunakan rumus pun kita mendapatkan angka 14. Sehingga rumus ini kita dapat menggunakannya untuk mencari suku ke 921. Jadi suku ke 921 dari barisan bilangan 2, 5, 8, 11, 14 adalah ya, pertama kita lihat N-nya adalah 921. A atau suku pertama ya adalah 2 dan beda atau selisih antar suku adalah 3. Maka U921 sama dengan 2 ditambah 921 dikurangi 1 sama dengan 920 dikali 3 sama dengan 2 ditambah 920 kali 3 2760. Berarti suku ke 921 sama dengan 2762. Sekarang untuk tugas, cobalah Anda menentukan suku ke 1250, 1675, 1923 ya, dan seterusnya dari barisan bilangan 7, 15, dan 23. Sekarang kita masuk ke deret aritmetika.
kita masih memiliki barisan yang sama, 2, 5, 8, 11, dan 14. Nah, kalau tadi barisan aritmatika, itu kita menentukan suku berikutnya, atau suku kesekian, dengan menggunakan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, atau kali dengan selisih. Kalau di dalam deret aritmatika itu, suku-suku yang ada kita jumlahkan. Ya, jadi kita jumlahkan suku-suku yang dibentuk dari barisan aritmatika, itulah yang disebut dengan deret aritmatika. Sekarang coba kita perhatikan lagi barisan ini 2, 5, 8, 11, dan 14. Berapa jumlah sampai dengan suku ke 1001? Ya, kita lihat sebentar yang ini. Ya, kalau ini mudah untuk menjumlahkan ketika angkanya masih jumlah sukunya sedikit. Tetapi kalau jumlah sukunya sudah banyak, ya, maka kita menggunakan rumus ini. SN ya sama dengan N/2 dikali A tambah UN. Jadi kalau jumlah sampai dengan suku 1001, berarti jumlah sukunya sudah banyak. Dan karena itu memang untuk menyelesaikannya dengan lebih cepat kita menggunakan rumus ini. Jadi N itu adalah suku yang hendak kita cari. A adalah nilai suku pertama, yaitu 2. Kalau N nilai suku yang hendak dicari, berarti itu 1001. Kalau B adalah beda atau selisih antar suku, yaitu 3. Kita buktikan dulu rumus tadi. Untuk yang 40 tadi, jumlah sampai dengan suku kelima, yaitu N-nya 5, ya, suku kelima, A2, B atau beda tadi 3, maka SN-nya, SN tadi 14, suku kelima ya. Ini suku kelima tadi 14 ya, yaitu 2, ini suku pertama 2, suku kedua 5, suku ketiga 8, suku ke 4 11, dan suku kelima adalah 14. Ya, sorry, ini SN ya, sama dengan N/2 tambah UN. Ya, SN sama dengan N/2 kali A tambah UN ya. Jadi S5, karena yang dicari adalah jumlah sampai dengan suku kelima, berarti S5 sama dengan 5/2 dikali 2 tambah 14 ya, UN tadi 14 ya. Yang ini adalah UN ya. Sama dengan 5 bagi 2, 2,5 dikali 2 tambah 14 sama dengan ya 16. Jadi 2,5 dikali dengan 16 sama dengan 40. Berarti coba Anda perhatikan di sini jumlah sampai dengan suku kelima ya, secara manual tadi kita hitung 40 dan kita buktikan dengan rumus ya, deret aritmatika ya, kita mendapatkan juga angka 40 ya. Jadi nilainya atau hasilnya adalah sama. Sekarang coba kita menentukan jumlah sampai dengan suku ke 1001. Berarti pertama kita cari dulu ya suku ke 1001. Berarti S1001 sama dengan ya A tambah N kurang 1 kali B, yaitu A-nya 2 ditambah N 1001 kurang 1 dikali B, beda adalah 3. Berarti 2 tambah 1000 kali 3 sama dengan 3000. 2 tambah 3000 sama dengan 3002. Itu adalah SN-nya, suku ke 1001. Lalu kita mencari jumlah sampai dengan suku ke 1001, itu kita menggunakan ya rumus SN sama dengan N/2 kali A tambah UN ya. Jadi S1001
sama dengan 1001 dibagi 2 dikali ya A itu adalah 2, tambah 3002. 3002 yang baru saja kita dapatkan dari UN, yaitu 3002 sama dengan 1001 dibagi 2 sama dengan 500,5 dikali 2 kali 2 tambah 3002 adalah 3004. Berarti suku ke jumlah sampai dengan suku ke 1001 dari barisan bilangan tadi adalah 1.502.503. Sebagai latihan, cobalah hitung jumlah suku hingga ke 2002, 3003, 4004, 5005, dan 10.101 dari barisan aritmatika 7, 15, dan 23. Lalu bagaimana penerapan barisan aritmatika dalam bisnis? Coba Anda perhatikan contoh ini. Dalam rangka meningkatkan volume penjualan PD Gembira, manajer pemasaran mengusulkan kepada manajer keuangan untuk merekrut tambahan tenaga penjual. Saat ini jumlah tenaga penjual yang ada sebanyak 5 orang dengan gaji tetap per bulan sebesar 1 juta per orang. Manajer pemasaran mengusulkan agar setiap bulan direkrut 2 orang tenaga penjual dengan gaji pokok tiap bulan sebesar 750.000 per orang. Seluruh tenaga penjual yang direncanakan untuk direkrut tersebut akan menjalani masa uji coba selama 12 bulan. Nah, dari contoh ini kita ditanya berapa jumlah uang yang harus dianggarkan manajer keuangan PD Gembira ya pada bulan ke-10 dan sampai dengan bulan ke-12. Nah, kalau untuk pertanyaan pertama itu jumlah uang yang harus dianggarkan pada bulan ke-10 ini bisa kita menyelesaikannya menggunakan barisan aritmatika. Sedangkan kalau ditanya sampai dengan bulan ke-12 itu berarti akumulasi keseluruhan dari bulan pertama sampai bulan ke-12. Berarti kasus ini bisa kita selesaikan menggunakan deret aritmatika. Nah, di sini penting untuk Anda mengidentifikasi nilai A-nya ya, kemudian beda antar suku ya, dan menentukan nilai N. N di sini ada 10 dan 12. Nah, untuk itu cobalah untuk dikerjakan sendiri. Oke, sekian dulu tentang barisan dan deret aritmatika. Sekali lagi terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.